إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Masjid Baitur Rahman ini, dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan salat Jumat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah semuanya, mari kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya, yaitu melaksanakan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada pada bulan Zulhijjah. Ada yang masuk 8 Zulhijjah, ada juga yang sudah masuk ke 9 Zulhijjah. Bulan ini saudara-saudara kita menunaikan ibadah haji, berada di tanah suci. Inilah rangkaian ibadah yang mengandung muatan tarbiyah historis yang luar biasa. Di antara pelajaran yang begitu tampak dari ibadah haji adalah deklarasi persamaan derajat manusia di dalam Islam. Islam bukanlah agama yang mempertahankan
atau mendukung diskriminasi atas dasar warna kulit, atas dasar suku bangsa. Allah tidak membedakan manusia dari segi hartanya. Allah tidak membedakan manusia dari segi popularitasnya. Allah tidak membedakan manusia dari sisi jabatannya. Allah tidak membedakan manusia dari sisi kekuasaannya. Karena itu, berkumpul jutaan orang di Masjidil Haram, 260.000 diantaranya adalah dari Indonesia. Mereka semua setara, semuanya berbaur menjadi satu sebagai hamba Allah. Tak ada bedanya antara presiden, tak ada bedanya dengan rakyat biasa, tak ada bedanya dengan direktur, tidak ada bedanya dengan petani-petani desa. Bahkan saat ihram, sekaya dan setinggi apapun jabatan seseorang, mereka semua sama, hanya berbalut kain ihram yang tidak berjahit. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pun yang tidak berada di Masjidil Haram hari ini seharusnya juga sadar akan hakikat nilai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua sama, yang membedakan dan membuat seseorang lebih mulia daripada lainnya adalah ketakwaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, dan berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang paling terbaik adalah takwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ada beberapa amalan atau ibadah yang diperkenankan atau diperintahkan di dalam bulan Zulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa Arafah. Insyaallah besok adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk melaksanakan puasa Arafah. Puasa ini disunnahkan bagi kita yang tidak sedang mengerjakan haji. Adapun bagi mereka, para jamaah haji, mereka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Saat itu mereka harus wukuf di Arafah. Dengan demikian, keutamaan hari Arafah bisa dinikmati oleh orang yang sedang berhaji maupun yang tidak berhaji. Keutamaan puasa Arafah ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau menjawab, puasa itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, inilah suatu yang luar biasa. Mendengar keutamaan puasa Arafah ini pantas dan layak bagi kita. Bila pada hari Arafah itu banyak orang yang dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya tidak ada satu hari yang pada hari itu Allah membebaskan para hamba dari api neraka yang lebih banyak dibandingkan hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ibadah yang kedua adalah sholat Idul Adha. Insyaallah ini akan kita laksanakan di hari Ahad pagi. Amal khusus di bulan Zulhijjah. Berikutnya adalah sholat Idul Adha. Jumhur ulama menjelaskan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad, dan ada beberapa ulama yang berpendapat hukumnya adalah wajib. Jika pada sholat Idul Fitri disunnahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat, sementara pada Idul Adha adalah kebalikannya, yaitu disunnahkan makan setelah sholat Id. Jadi sebelum sholat Id kita tidak diperkenankan untuk makan.
Kemudian ibadah yang kedua adalah berkurban. Amal lain yang sangat istimewa dan khusus di bulan Dzulhijjah ini adalah kurban. Ibadah kurban juga syarat dengan nilai tarbiyah. Bahkan sejarah disyariatkan. Kurban pada masa Nabi Ibrahim adalah sejarah pengorbanan ketaatan serta proses di dalam keluarga muslim. Kita sekarang tidak diperintahkan untuk menyembelih Ismail kita, tetapi menyembelih kambing, domba, sapi atau unta sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan kurban ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah pahalanya, darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima Allah Subhanahu wa taala, maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian amal-amal khusus selama bulan Dzulhijjah ini. Masih panjang waktunya, masih ada waktunya. Semoga bulan Dzulhijjah tahun 1443 Hijrah ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memperoleh ridho, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عميما فقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أئمتنا وأمتنا وقضاتنا وعلماءنا وفقهاءنا ومشايخنا صلاحا تاما عاما واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر ما نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهل أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين وفك أسر المأسورين وفرج عن المكروبين واقض الدين على المديونين. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر
والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.